Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Saudara-saudariku, dimanapun Anda berada, semoga video ini menemui kita semua dalam keadaan yang sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan serta diberikan bimbingan berkehidupan dalam menata dan menjalani aktivitas kita di dunia ini sehingga bernilai baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khususnya saat kita mempertanggungjawabkan itu semua di yaumil hisab insyaallah. Mengawali jumpa kita di video ini, saya pertama ingin menyampaikan terima kasih yang sangat mendalam kepada teman-teman semua yang dengan tulus memberikan iringan doa-doa positif yang mengantarkan pada kemudahan kami dalam berdakwah atas izin Allah Subhanahu wa taala, khususnya di 3-4 hari ke belakang dalam safari dakwah baik di Pekanbaru pun demikian di Bali serta beberapa tempat di Indonesia yang lain, yang keseluruhannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah berjalan lancar dan baik. Tentunya izin Allah yang memberikan hidayah pada siapapun, namun saya senantiasa mengingatkan pada diri pribadi dan kita semua agar kita saling mendoakan untuk bisa istiqomah, konsisten beramal saleh, apapun yang Allah titipkan kepada kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Baik peran dengan jabatan, peran dengan harta benda, peran dengan pengetahuan, peran dengan tenaga, silahkan dijalani sepanjang kita mampu terkoneksi pada Allah dengan cara yang baik dan kita jaga mudah-mudahan kebaikan itu sampai kita wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, di sela-sela safari dakwah dan sampai dengan kini kita mendapati beragam informasi baik di podcast ataupun juga tayangan-tayangan umum atau informasi-informasi di media perkembangan seputar Palestina yang sisi positifnya alhamdulillah bisa memberikan kepada kita stimulus untuk mencari informasi-informasi yang akurat, informasi-informasi yang memiliki nilai argumentasi yang positif, yang kuat, sehingga kita mampu mendapatkan wawasan yang lebih luas, menyelami akar persoalan-persoalan baik di Palestina ataupun juga yang terkoneksi ke tempat-tempat lain, baik dalam perspektif sejarah, perspektif juga strategi ataupun juga pengetahuan-pengetahuan lain, yang tentunya dengan itu semua yang paling penting adalah menuntun kita untuk selalu istiqomah pada kebaikan, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan yang kuat semisal di Quran surah ke-65 ya, surah Al-Mulk di ayat yang kedua ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mencipta kematian dan kehidupan untuk menguji kita yang masih hidup agar belajar dari itu semua untuk meningkatkan amal kebaikan, untuk meningkatkan peran-peran positif yang dengan itu kita bisa siapkan diri kita untuk mencari bekal yang baik sebelum menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua hal yang kita tatap di dunia ini, baik di domestik di Indonesia, kejadian-kejadian apapun yang terjadi di daerah, di kota tertentu yang semisal menarik perhatian secara nasional atau tidak menarik perhatian secara nasional yang mampu kita akses, tentu baik itu kejadiannya sifatnya menghadirkan suka ataupun duka, kehidupan, bahkan kematian, semua kita pelajari untuk diambil hikmahnya. Apa yang bisa kita dapati dari situ? Kalau kurang baik, artinya kita harus mempersiapkan supaya hal-hal yang dimaksudkan tidak menimpa pada diri kita, dan apa sumbangsih kita untuk memperbaiki itu. Demikian diajarkan sebagai seorang muslim dalam tuntunan keislaman kita. Jika peristiwa itu baik, maka bagaimana kita membangkitkan semua potensi dan energi dalam diri kita untuk meneladani kebaikan itu, sehingga ia bisa meluas dan dirasakan oleh siapapun, di tempat manapun dalam kita berkehidupan. Karena itu setiap orang Islam datang ke satu wilayah selalu disebut dengan Fatah. Ya, ke Andalus misalnya di Iberia, Fathul Andalus, artinya membuka nilai-nilai kebaikan supaya dirasakan dimanapun. Anda yang bekerja di kantor, bagaimana menjadi muslim yang baik sehingga kebaikan Anda terasakan di kantor itu. Pun demikian, yang bekerja, beraktivitas dimanapun, sisi positifnya adalah apa yang tadi telah kita uraikan.
Demikian bukan hanya di Indonesia, tapi juga dalam skala global, karena kita termasuk warga dunia, masyarakat dunia, yang mau tidak mau konsekuensinya saat ini menjadi kecil interaksi kita karena mendapati fasilitas-fasilitas yang mudah mengakses dan mengoneksikan kita pada semua kejadian yang bisa kita dapati di muka bumi ini. Karena itu kita dapati banyak hal, ada podcast membahas tentang baik itu yang di Palestina, di Rusia, di Ukraina, di Amerika, di India, berbagai belahan tempat yang mudah diakses, yang semua punya tujuan masing-masing. Namun sebagai seorang Muslim, kita diingatkan oleh Al-Quran, juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa semua kejadian yang mampu kita akses, baik di tempat yang dekat dengan kita, skala domestik, nasional, ataupun internasional, semuanya adalah hal yang ditampilkan oleh Allah kepada kita untuk memberikan stimulus, merangsang kita agar belajar dari semua itu, menghasilkan energi-energi positif, hal-hal yang mulia yang bisa kita tebarkan dalam kehidupan. Baik itu sifatnya koreksi pada hal yang kurang tepat, ataupun juga menebarkan aura kebaikan yang mampu diteladani. Dalam konteks ini, kita banyak dapati, baik itu tadi saya sampaikan, diskusi di podcast dan sebagainya, tanggapan-tanggapan seputar kejadian-kejadian yang berlangsung di Palestina hingga saat ini. Lebih tepatnya kita spesifikkan di Gaza dan juga sekarang sudah mulai merembet ke tepi barat. Yang sungguh sampai saat ini kita tidak bisa memahami dengan nalar kemanusiaan yang sehat. Nah ini ya, nalar kemanusiaan yang sehat. Bagaimana ketika akses-akses yang paling vital dan paling pokok, baik itu yang sifatnya terkait dengan pengairan, air misalnya, kesehatan, obat-obatan misalnya, ya, dan juga makanan, hal-hal pokok yang dibutuhkan oleh manusia, kemudian itu semua tidak bisa diakses dengan baik, lebih tepatnya di blokade, dan orang-orang yang berjumlah jutaan itu ya menjadi korban dari kalangan-kalangan yang sesungguhnya kita bisa rasakan dengan nilai kemanusiaan kita tidak layak dan tidak pantas mereka mengalami hal yang demikian. Baik itu khususnya bayi-bayi, anak-anak, ya, ataupun juga perempuan-perempuan yang memang yang paling miris adalah itu terjadi di tempat-tempat spiritual, ya, baik itu masjid, kemudian kita juga dengar kemarin gereja, ya, dan juga rumah sakit, hal-hal yang seharusnya mengguncang sisi kemanusiaan dari masyarakat global, masyarakat dunia ini. Namun yang kita dapati responnya sangat mengecewakan dan sangat membingungkan, ya, bila dikomparasikan atau bila kita bandingkan dengan hal-hal serupa di bawah itu. Jadi kalau ada pengeboman ke tempat ibadah, ke rumah sakit, kan? Nah, dan kita lihat skala di bawah itu, yang rumah sakitnya tidak dibom, yang tempat ibadahnya tidak dibom, tapi terdapat satu kejadian yang mirip-mirip lah, baik itu pertikaian ataupun juga serangan dan sebagainya. Betapa cepat responnya, baik itu negara-negara di barat khususnya, ya di Amerika ataupun Eropa, dan juga negara di dunia pada umumnya. Tapi kasus Palestina ini memberikan kesan mendalam kepada kita bahwa rasa kemanusiaan di muka bumi saat ini tidak baik-baik saja. Ya, dan yang lebih mengkhawatirkan adalah terputar baliknya informasi-informasi sehingga hoax banyak beredar, sejarah banyak tertukar. Ya, bagaimana kita ditampilkan pada saat ini dan kita menyaksikan banyak sekali sumber-sumber informasi yang sampai kepada kita itu yang telah berbelok cukup jauh. Ya, bahkan saking jauhnya berputar-putar dulu deh. Baik itu di aspek sejarah, ya kan? Kok bisa banyak ditukar-tukar, kemudian juga penalaran yang tidak pada tempatnya, ya, argumentasi yang sangat lemah, ya, bahkan saking lemahnya tidak berdasar, ya, klaim yang ditampilkan baik itu mengambil narasi dari kitab suci ataupun yang lainnya yang saat didudukkan dengan penalaran akal yang sehat saja, ya belum menggunakan sisi spiritualitas yang benar, itu sudah tidak dapat diterima, ya, yang tentu bisa dibuktikan dengan perjalanan sejarah atau aspek-aspek yang lainnya. Dan kita akan tarik ke skala lokal dulu teman-teman sekalian. Beberapa perbincangan-perbincangan yang ada saat ini senantiasa ada juga arah yang menyoal tentang mengapa memberikan perhatian yang begitu luas, ya, pada aspek-aspek yang jaraknya terlampau jauh dari Indonesia. Kita tarik ke skala lokal dulu di Indonesia. Kita orang Indonesia, banyak juga berbagai macam persoalan yang membutuhkan perhatian di Indonesia ini, tapi energi kita kenapa terlampau jauh sampai memperhatikan
hal yang terjadi di luar wilayah Indonesia, tepatnya di Palestina, ini kan jarak yang cukup jauh ya. Dan komparasi yang disampaikan juga cukup menarik, tapi juga dalam aspek lain cukup lemah dari sisi argumentatif ya, dari sisi argumentasinya. Kenapa tidak konsentrasi misalnya ke Rempang saja? Kenapa tidak ke kota-kota atau tempat-tempat lain saja? Kan kenapa harus kemudian energi sampai ke Palestina dan sebagainya? Ya, pertanyaan serupa juga menjadi menarik ketika digunakan nalar yang serupa, logika yang serupa. Ya, kenapa pemerintah harus repot-repot terlibat memediasi Rusia dan Ukraina, kemudian mengirimkan Menhan terlibat menjadi penengah? Ya, kenapa tidak mengirimkan untuk terlibat sebagai penengah dan menyelesaikan dengan persoalan di Papua misalnya, ya kan? Atau persoalan konflik di tempat-tempat lain daripada alih-alih keluar? Kan di sini masih banyak masalah. Hal yang serupa. Mengapa kita kirimkan pasukan perdamaian sampai ke Afrika, sampai keluar? Ya kenapa nggak di sini saja? Kan di sini banyak masalah juga gitu. Ya, jadi ini sesungguhnya argumentasi-argumentasi yang lebih kepada sentimen, bukan argumen, gitu ya. Jadi dan dasarnya tentu saja tidak bisa kita salahkan begitu saja, tapi kita ambil sisi positifnya untuk melatih kita bagaimana berpikir dengan jernih, dengan baik, dengan benar, dan juga yang paling penting adalah bagaimana kita memfungsikan diri kita dari 3 aspek utama. Ya, 3 ini adalah kewajiban kita sesungguhnya. Ya, yang pertama adalah sebagai warga masyarakat dunia. Bagaimanapun kan kita tinggal di dunia. Ya, kita tinggal di dunia, di bumi ini. Kita bukan penghuni planet Mars, ya, juga bukan penghuni Pluto yang sudah tidak disebut lagi sekarang planetnya. Kita bukan penghuni langit, tapi kita warga dunia. Ya, sebagai warga dunia, dimanapun kita berada, apalagi aksesnya sekarang sudah mudah untuk dilihat, disaksikan, didapati, kejadian berlangsung, seketika itu bisa kita klik, ya, kita dapat. Mau nggak mau, ya yang paling menarik itu begini, memberikan sebuah argumen dengan sentimen yang sangat tinggi, ya mencegah orang berbicara atau berkontribusi atau bergerak misalnya untuk dunia luar, taruhlah Palestina, tapi saat yang bersamaan podcastnya, dialognya juga membahas Palestina. Ini kan tidak konsisten dari segi logika gitu kan. Yang dibahasnya adalah luar. Bahkan yang paling menarik juga kadang-kadang saya perhatikan ada podcast-podcast tertentu yang kalau terjadi beberapa kejadian di luar, misalnya perang Ukraina dengan Rusia, kemudian NATO ini itu atau pergerakan di luar, itu justru menjadi 75% pembahasannya. Tapi ketika membahas tentang Palestina menjadi bergeser. Kenapa digeserkan sentimennya kepada warga lokal atau misalnya nasional di Indonesia untuk lebih concern ke dalam, sementara podcastnya sendiri membahas persoalan luar negeri. Ya, misal ya, baik itu podcast atau perbincangan yang lain. Jadi kita ingin tarik dulu pada argumen yang tepat. Satu, sebagai warga dunia yang saat ini setiap waktu kita bisa akses semua kejadian. Ya tentu, kita bahkan di undang-undang kita. Nah ini poinnya. Di undang-undang kita, bahkan kita itu diajak untuk bisa berpikir global. Untuk menjadi bagian aktif dari warga dunia, khususnya terkait agen-agen perdamaian yang menebarkan kebaikan-kebaikan, anti penjajahan, anti kekerasan, dan sebagainya. Karena itulah kemudian dalam amanat Undang-Undang Dasar kita, ya di pembukaan itu saya insya Allah sangat mengingat sekali, karena waktu kecil SD juga menjadi pembaca Undang-Undang Dasar. Ya, saat maju ke depan kemudian menyampaikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sampai sini saja, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa undang-undang kita sudah mendorong setiap warga negara Indonesia untuk berpikir global. Berpikir mendunia, betapa hebatnya para orang tua kita memberikan dasar-dasar, pondasi-pondasi berbangsa, bernegara yang mengajak semua lapis masyarakatnya, warga negaranya, bukan hanya memajukan bangsanya, tapi bagaimana mengkreasikan kemajuan ini untuk menginspirasi dunia dan menjadi sentral teladan bagi semua kegiatan berkemanusiaan di muka bumi ini. Jadi kalau kita kemudian saat ini membahas tentang Palestina spesifik misalnya, ya baik itu situasi di Gaza ataupun juga situasi yang berkembang di tepi barat misalnya dan dalam konteks kekinian, ya maka ini kita bisa katakan satu respon positif yang memang otomatis akan muncul sebagai bagian dari warga dunia, mau nggak mau kita komentarin itu kan. Dan yang kedua adalah yang paling penting, ya amanat undang-undang kita yang menyampaikan bahwa ya tetap
posisi Indonesia dalam hal ini adalah anti penjajahan. Posisi Indonesia dalam hal ini adalah mensupport kemerdekaan bagi siapapun di tempat manapun yang terjajah. Ya, baik itu di Palestina atau tempat manapun. Dan menariknya, secara historis, ya Palestina ini kan punya hubungan yang sangat kuat ya dengan Indonesia. Saya katakan Indonesia setelah kita memproklamirkan kemerdekaan, saya katakan di antara yang pertama kali mengakui, bahkan menyebarluaskan pengakuan ini, bahkan dilakukan di satu radio di Jerman itu, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, seperti sering saya katakan namanya, itu kan adalah mufti Yerusalem di Palestina. Ya, kalau kita tarik lagi ke masa-masa perjuangan saat wilayah Palestina masih di bawah Turki Ottoman, kita juga ketahui bahwa bagaimana hubungan-hubungan Turki Ottoman pada saat dengan pejuang-pejuang yang baik itu ada di Aceh sampai dengan ke Jogja dan lapis-lapis bagian dari Nusantara yang sedang berjuang untuk melahirkan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita kalau mau bawa lebih jauh lagi ke aspek sejarah, ya baik itu saat duluan Palestina sudah ada bangsanya Filistin ada di wilayah itu yang disebut dengan Kanaan dulu, kemudian datang Yahudi ya yang utamanya terusir dari bagian Eropa. Ini persingkat saja ya, tapi kalau kita dalamkan dan tajamkan kita sampai bisa sebutkan tokoh-tokoh yang ada ya, yang saat terusir kemudian ditampung, saat ditampung terjadi gejolak-gejolak itu yang saat Turki Ottoman dikalahkan secara militer dan politik pada masa itu, yang kemudian secara barbar tempatnya diambil alih, orangnya diusir dan sebagainya. Saya tidak akan masuk ke situ terlalu dalam karena sudah banyak yang berbicara tentang itu. Dan secara singkat kita tahu bahwa saat ini bangsa Palestina sedang terjajah di negerinya sendiri, di tanahnya sendiri, dan mereka sedang berjuang dan tidak mendapatkan keadilan global. Ya, tidak mendapatkan keadilan global. Betapa orang-orang yang mengokupansi wilayahnya itu sangat begitu mudah kemudian diterima sebagai bagian dari negara yang eksis, sementara tuan rumahnya yang memperjuangkan kedaulatannya sampai sekarang hanya disebut sebagai otoritas, ya, sampai disebut sebagai otoritas. Dan ini tentu memerlukan satu perhatian global. Sementara dasar negara kita di pembukaan undang-undang dasar kita mendorong dan memberikan spirit kepada semua lapisan bangsa Indonesia untuk anti penjajahan dan mendorong siapapun untuk mendapatkan kemerdekaan. Karena itu di titik ini menjadi aneh. Ya, kalau ada orang Indonesia kemudian memberikan penilaian dengan nada-nada yang peyoratif, ya, dengan nada-nada yang juga menjatuhkan pada sisi perjuangan ataupun sisi meraih untuk kemerdekaan, bahkan terkesan lebih mengemas ya kejadian-kejadian kekinian, bukan bagian hal yang bertentangan dengan undang-undang. Maka ini sesuatu yang sangat kontradiktif. Juga melihat sikap-sikap para orang tua kita dulu yang begitu konsisten dengan persoalan-persoalan di Palestina. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa Anda memberikan perhatian yang begitu dalam, begitu luas ke Palestina dibandingkan dengan situasi yang ada pada saat ini, maka jawaban kita pertama, pertanyaan itu salah. Ya, pertanyaan itu salah karena apa? Memberikan perhatian ke Palestina bukan berarti menegasikan atau bahkan menghilangkan pertanyaan kita dan perhatian kita ke dalam negeri, ya. Dan menariknya begini, kadang-kadang mohon maaf kalau saya sedikit agak ingin melompat dengan menyampaikan satu situasi yang kadang unik. Orang-orang yang berbicara dan mengatakan, oh kenapa ngasih perhatian keluar, di dalam saja masih banyak masalah. Nah, orang-orang semacam ini kalau kita lihat dengan jujur justru kontribusinya kecil untuk memberikan solusi pada persoalan-persoalan yang ada di dalam negeri. Ya, apakah ketika mereka berbicara tentang Cianjur yang gempa di dalamnya misalnya, pernah nggak mereka kirim ke lapangan datang, membawa tenda, membuatkan rumah misalnya, atau membuatkan dapur umum dan sebagainya, atau hanya bicara di ruangan ber-AC saja yang sejuk, yang dingin, memberikan komentar dan menggerakkan bantuan-bantuan itu hanya dengan lisan yang keluarnya dari hasil pajak kita juga. Nah, sementara dengan ringan yang memperbandingkan situasi itu dan tidak pernah terlibat di lapangan yang tempat-tempat yang disebutkan tadi. Dan wallahu a'lam bissawab situasi-situasi demikian, tapi kita ingin mengambil nalar yang positif saja. Jadi yang pertama, karena kita adalah warga negara yang saat bersamaan juga warga masyarakat global, yang pasti ketika mendapatkan situasi apapun kita akan merespon. Ya jangankan masalah Palestina, itu kan Barcelona Madrid aja yang pertandingannya di luar kok Anda komen, gitu kan. Coba lihat komentator-komentator itu. Kenapa nggak kita katakan daripada ngurusin bola di luar, kenapa nggak ngurusin bola di dalam aja? Kenapa nggak pertandingan tarkam sampai ke Liga Nasional yang dimunculkan di TV? Apa kita akan mengatakan bahwa TV ini cenderung perhatiannya internasional sehingga tidak punya spirit nasionalisme? Kan ini logika yang sangat jauh. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, penting juga kita garis bawahi bahwa
selain kita punya sisi kemanusiaan, kita juga punya sisi keimanan. Ya, manusia punya nilai spiritual dalam dirinya, yang nilai spiritualitas ini akan mengantarkan ia pada pikiran-pikiran yang jernih, kepekaan-kepekaan. Baik itu dorongan untuk bisa berbagi kebaikan untuk saudara seimannya, atau bahkan juga dorongan kuat karena sisi spiritualnya yang mengajarkan kebaikan-kebaikan universal. Dalam bahasa Al-Quran di surah ke-21 ayat 107, rahmatan lil alamin, membawa kasih untuk semesta. Itulah sebabnya dalam Islam, setiap kejadian-kejadian yang bisa kita akses selalu didorong oleh spirit Al-Quran, spirit hadis Nabi Muhammad SAW untuk memberikan solusi. Ya, sekarang jangankan di Palestina, ya, terjadi situasi di dalam negeri yang butuh perhatian. Sebagai Muslim kita akan muncul. Ya, baik itu sifatnya nasional atau bahkan mungkin di lokal, itu sudah otomatis. Ya, agama memberikan dorongan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang memberikan manfaat baik untuk manusia yang lainnya, kita akan support. Ya, kalau mengacu pada undang-undang fakir miskin, anak terlantar, itu adalah tanggung jawab negara, ya. Dan kemudian sebesar-besarnya, sebaik-baiknya dipelihara, bahkan kemudian diberikan jalan-jalan kemakmuran, kebaikan yang menjadi tanggung jawab negara yang dilaksanakan oleh eksekutif, dalam hal ini pemerintah. Maka kita sebagai masyarakat membantu tugas itu. Tugas pokoknya tugas pemerintah. Kita bayar pajak, ya, kita kemudian menaati administratif, uangnya dikelola, dikembalikan kepada yang berhak untuk menerimanya, termasuk fakir, miskin, dan musibah-musibah yang terjadi. Di luar hal yang tidak bisa dikontrol oleh pemerintah atau juga tidak bisa disupport dengan maksimal, kita sama-sama untuk saling gotong royong dan sebagainya. Tapi bukan berarti keadaan itu menghilangkan perhatian kita, ya, sebagai warga dunia untuk berkontribusi aktif, ya, dalam konteks dan keadaan yang terjadi di, ya, dunia secara global. Jadi kalau kita bandingkan, maka tidak apple to apple. Ya, bahkan nanti akan ada jawaban yang bisa kontroversial. Ya, ketika ditanyakan, kenapa Anda lebih peduli ke Palestina dibandingkan dengan di Indonesia begini? Nanti ditanya balik, negara kemana? Pemerintah kemana? Kan tugas pokoknya tugas pokok negara, tugas pokok pemerintah. Kita membantu di situ sebagai hadir bagian dari warga negara, gitu kan? Nah, kemudian untuk keluar, maka kita bisa katakan, ini tugas kemanusiaan, ini tugas juga keimanan, spiritual. Maka spiritual melintasi batas-batas wilayah. Sebagaimana kemanusiaan juga melintasi batas-batas wilayah. Dan bagi sebagian orang bahkan olahraga melintasi batas-batas wilayah. kan? Ya, seperti yang Anda saksikan, yang hobi olahraga kan dia juga belum tentu cinta dengan yang lokal. Mungkin dia cinta dengan yang di luar dan sebagainya. Dan seterusnya, seterusnya. Maka sekiranya tidak menjadi penting saat ini memperbincangkan berbagai persoalan-persoalan dengan argumentasi-argumentasi yang sangat lemah, ya, hampa dari nalar yang benar. Sekarang saatnya kita memperbaiki diri kita semuanya agar bisa berpikir yang lebih luas, lebih logis, lebih baik. Jika memang punya kemampuan untuk membantu, berbagi, maka mudah saja kita bantu, kita bagi minimal dengan doa. Jika tidak punya, ya sudah, selesai saja gitu ya. Tidak perlu kita mengeluarkan statement-statement yang justru membenturkan satu dengan yang lainnya. Jika ada yang ada di pihak satu atau di pihak yang lainnya, itu pilihan masing-masing. Dan pilihan ini membawa konsekuensi masing-masing, baik itu di dunia ataupun juga di alam akhirat. Gitu ya. Bagi yang ingin mensupport perjuangan masyarakat Palestina, ya tentu di sisi lain bagi yang kontra tentu akan ada mungkin, ya taruhlah pandangan-pandangan berbeda, sampai ke titik misalnya kesal atau mungkin mencaci atau memaki, ya itu hak mereka. Begitu sebaliknya, jika pun ada di posisi orang yang membela lawan dari Palestina misalnya, pro ya ke sisi yang lain, maka juga menjadi konsekuensi ketika sisi yang pro kepada Palestina misalnya menyayangkan atau menyampaikan argumentasi berbeda, gitu kan, maka itu adalah hal yang bisa saja terjadi, lumrah terjadi dalam pilihan-pilihan. Tapi bagaimanapun semua pilihan itu tentu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat yang beriman dan keimanan ini dijaga dalam dasar bernegara kita, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian juga dilandasi dengan undang-undang yang jelas di pasal 29 ayat kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi kalau ada orang mengekspresikan kecintaannya misalnya untuk mendukung kemerdekaan Palestina dengan argumentasi ini adalah amanat dari undang-undang, kemudian juga ekspresi dari keimanan, ekspresi dari sisi kemanusiaan, adalah hal yang wajar. Ya, kalau ada alasan silahkan berargumen, tapi juga jauhi sentimen. Begitu sebaliknya pada aspek-aspek yang lainnya. Saya kira itu yang sedikit banyak kita harus dudukan dengan cara yang elegan, dengan cara yang baik. Jadi bagi kita khususnya umat Islam, teruskan ya doa kita
baik untuk saudara-saudari kita di Palestina yang sedang berjuang untuk menggapai kemerdekaan. Dan ingat, di sana bukan hanya orang Islam saja. Bukan hanya orang Islam saja. Di sana ada Kristennya, kan? Ada Yahudi-Yahudi yang nggak sepakat juga dengan Zionis, ya. Sekalipun pada akhirnya ya banyak yang diam juga gitu kan. Tapi tetap kita mendoakan, ya. Dan dalam doa dan perjuangan itu tentu akan ada tantangan-tantangan, ada juga kemudian pandangan berbeda. Itu biasa, itu biasa. Jadi santai-santai saja dengan yang demikian, tidak perlu terlalu berlebihan, ya. Dan di sisi lain juga kita tetap bisa konsisten untuk saling berbagi, membantu, memperhatikan semua yang ada di sekitaran kita di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga terjadi keseimbangan-keseimbangan dalam interaksi kita. Ini adalah hal yang mungkin bisa kita bagi di kesempatan ini. Kemudian kita mesti menekankan dengan kuat bahwa situasi di Palestina, kemudian juga secara umum di dunia ini, dinamikanya cukup kompleks, kekinian cukup beragam, dan ini yang paling menarik sekali, menampakkan kepada kita satu gambaran untuk membentuk karakter kehidupan kita. Jadi kalau sudah ditampakkan seperti ini, kita diperlihatkan, oh ini yang seperti A, ini yang seperti B, ini yang seperti C, ini yang punya sikap begini, ini yang punya sikap seperti ini, yang konsisten begini, yang tidak konsisten begini, yang munafik begini, yang jujur begini. Kita jika melihat semua itu dengan kacamata yang benar, dengan hati yang bersih, kita akan betul-betul semakin yakin dengan kebenaran Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Pada hakikatnya, semua ekspresi itu ditempatkan kepada kita untuk menguatkan kebenaran Islam, untuk semakin kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin kita serius menyiapkan bekal untuk kembali kepada Allah dalam kebaikan. Singkatnya, teman-teman, bersyukur kepada Allah telah ditempatkan banyak hal dalam kehidupan kita. Tetap kita semangat dalam persoalan Palestina ini. Sebetulnya banyak hal yang bisa kita urai kalau ada partner-partner dialog yang bagaimana membahasakannya, ya, yang bisa kita menggali lebih dalam. Semacam misalnya kita bisa belajar tentang genealogi, psikologinya Bani Israel. Ya, saya menyebut Bani Israel, bukan konteks Israel yang Zionis kekinian, tidak. Tapi ada secara psikologis karakter mereka itu sudah menjadi genealogi mereka gitu ya. Misal sikap penakut itu ada sebetulnya. Ya, yang lebih dekat ke sikap pengecut misalnya, penakut itu ada itu dari dulu sekali, dari sejak umatnya Musa alaihissalam. Jadi sebetulnya kalau terjadi sekarang misalnya head to head berhadapan, itu nggak akan mungkin dari pihak Israel khususnya misalnya saat ini ya, kondisi kekinian, nggak akan mungkin punya keberanian. Nggak akan mungkin, karena itu sudah genealogi yang tersambung ke asal-asal di awal, bahkan diabadikan dalam Al-Quran kita dapati, hadis-hadis juga banyak ya. Makanya kalau sekarang melihat misal ada mau masuk dari darat dan sebagainya, itu belum tentu punya keberanian. Ya, belum tentu. Yang paling muncul itu hoax saja, yang berita-berita keluar, itu dari dulu. Kalau rajin baca Quran kita tahu tuh, ya, produsen hoax paling hebat di dunia itu ya orang-orang itu. Ya, muncul berita bayi-bayi dipenggal, ternyata nggak dipenggal, ya kan? Muncul berita kita nggak ngebom rumah sakit, ternyata ngebom rumah sakit. Itu macam-macam lah muncul. Dan sekarang mau ada serangan darat, silakan hakul yakin cek siapa orang-orangnya. Paling-paling juga tentara bayaran gitu, datang dari sana dari sini. 1-2 lah orang-orang demikian. Punya keberanian hanya menggunakan pesawat saja dari atas, ngebom-ngebom dan sebagainya. Itu satu sisi ya, satu sisi. Jadi sebetulnya aspek-aspek lain banyak yang bisa dikaji, dan ini mahal pelajaran-pelajaran semacam ini. Tapi lebih utamanya adalah mengembalikan kepada kita untuk berpikir positif. Alhamdulillah kita jaga kedamaian di Indonesia, jaga ketenangan, ya, jaga perdamaian untuk kita semua yang ada di sini, sehingga apa yang terjadi di luar pun jangan sampai juga membawa itu semua pada pertikaian di dalam negeri. Pendapat-pendapat dikeluarkan, dikemukakan asal dengan cara yang santun, argumentasi yang benar, ya kita saling belajar untuk menguatkan dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Betapapun dan bagaimanapun situasi di luar Indonesia, ketika kita tanggapi dari dalam, tetap harus menjadikan diri kita secara nasionalisme atau secara nasionalis untuk selalu menguatkan konteks atau bingkai kenegaraan kita. Jadi jangan sampai perbedaan pandangan, situasi di luar menjadikan kita justru lemah, rapuh, dan lupa bahwa kita sedang membangun negara kita lebih kuat, lebih makmur, lebih sejahtera, lebih membahagiakan. Dan satu masa kita harus membuktikan kepada dunia bahwa kita sanggup menjadi negara terkuat yang memimpin dunia ini. Saya kira itu yang bisa dibagi. Semoga bermanfaat. Maafkan saya.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.